Two centuries later. Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan gue Bang Said, sang idola MC di miniseri Karpi Tukar Pikiran. Tepuk tangan lo. Di sebelah kanan ada seorang, kalau gue manggilnya sebagai Om. Mungkin lu Boris bisa memanggil sebagai mungkin kakek, opa, atau bapak, atau Om, terserah. Whatever, yang penting nyaman. Dengan Om siapa kalau boleh tahu? Om Todi Andri. Ya. Om Todi. Berbicara seorang Om Todi artinya berbicara seseorang yang begitu kental dengan dunia otomotif yang udah lama banget. Umur lu berapa ya sekarang? 30 lewat. 20 jangan tanya ya, kira-kira seperti itu. Om, nanti kita akan berbicara banyak Om ya. Boleh. Seputar sedikit, mungkin ada sedikit masukan atau informasi dari pengalaman Om sendiri di dunia balap roda 2, roda 4. Begitu Om ya? Boleh. Oke, Boris, kalau begitu gua nggak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So, lu mesti ingat satu hal, lebih baik rusak karena terpakai daripada lapuk karena menggantung. Setuju? Tepuk tangan. Om Todi, long time no see. Apa kabar Om? Ya, sampai sekarang kalau orang Inggris bilang alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat. Om, kita ngucapin dulu mohon maaf lahir batin nih untuk penonton kita. Sudah agak telat, tetapi kan masih suasananya masih Hari Raya Idul Fitri. Sehat terus untuk Anda semua ya, maaf lahir batin. Om, kita juga sudah lama tidak ketemu. Dan saya selalu berdoa Om itu selalu sehat walafiat. Boleh tos dulu kita. Oke, satu informasi Om. Ini penonton kita namanya Boris. Jadi Borensis, jadi Om bisa berbicara kepada mereka karena pada dasarnya kita berbicara bertiga, saya, Om, sama mereka. Jadi kita ngobrol seru pokoknya. Om, ceritain dong, dari usia berapa sih kalau boleh tahu Om mulai tertarik dengan yang namanya otomotif ini, khususnya dunia balap? Oke, kalau riwayat saya sebetulnya kalau lihat awal-awalnya, saya dulu pembalap sepeda. Oh, sepeda? Betul. Oke. Saya sempat jadi atlet waktu itu, ada kita masih kenal di Indonesia yang namanya Ganevo. Ganevo, yes. Saya sempat jadi pembalap Indonesia di Ganevo. Di Ganevo, oke. Nah, sepeda itu akhirnya saya tinggal. Saya berkiprah ke dunia motor. Jadi bukan otomotif ya. Motor dulu. Motor dulu. Oke. Jadi waktu motor itu mulai saya balap dengan motor yang seadanya. Kalau dulu kan motor kita motor jalanan, betul-betul jalanan. Motor yang dibalapin. Iya, itu yang kita balapin. Safety juga kalau dipikir-pikir dulu jauh sekali dibandingin sama sekarang. Remnya masih tromol? Masih tromol ya. Jadi kalau kita injak rem juga masih insya Allah berhenti ya. Jadi benar. Saat-saatnya itu skill yang mestinya luar biasa karena kayak saya bilang tadi rem itu kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tidak. Tapi sampai sekarang ya ternyata saya masih diberi umur panjang sehingga yang dulu naik motor rem-remnya pada nggak jelas, kita masih bisa berjalan. Om, waktu itu sudah zaman engine brake belum sih Om? Waktu itu sih kita sebetulnya nggak kenal engine brake, cuma kita karena dari faktor ketakutan kalau kita masuk ke tikungan kita turun gigi. Kita turun gigi. Jadi itu kadang-kadang akibatnya luar biasa. Ada yang kita mental ke sendiri. Jadi karena dulu nggak kenal engine brake, jadi kita nikung ya semau-maunya. Jalanan juga waktu itu yang namanya sirkuit yang baik itu juga nggak pernah kelihatan. Seperti kalau kita pikir di lingkungan Jakarta aja. Ancol waktu itu? Belum Ancol. Oh, oke. Masih ada balapan yang di Senayan, Stadion Senayan. Oke. Begitu dalam pembangunan, ya begitu aspalnya jadi itu yang pernah dipakai untuk balapan. Waktu itu sih motor sebetulnya sembrautan. Jadi karena tidak kelasnya itu, emang nama kelasnya ada, tapi jenis motornya itu beraneka ragam. Misalnya saya pernah balapan lawan BSA yang 500, saya naik Honda yang 125. Oh, jauh sekali dong. Jauh, tapi ya itu dulu sih sebetulnya tidak menjadi hambatan. Skill berarti? Ya, skill ya, jadi itu awal-awalnya saya balap. Setelah saya dari balap tertarik untuk berorganisasi,
yang saya boleh ceritakan juga adalah kita dulu bisa menjadi pimpinan lomba adalah atas kepercayaan dari rekan-rekan. Karena waktu itu yang namanya license itu tidak seperti sekarang. Jadi dulu license tidak begitu ketat. Saya ambil contoh. Saya pernah jadi pimpinan lomba untuk ambil contoh road race di mobil balap, rally, sprint. Itu saya tidak punya license dulu. Cuma berdasarkan kepercayaan dari teman-teman bahwa oke, ini orang kira-kira bisa mimpin. Dari situ saya jadi pernah ngerasain mimpin berjenis-jenis lomba tanpa ada license yang diwajibkan. Berarti dari jam terbang Om ya, boleh saya bilang begitu, jam terbang ya. Itu yang cocok. Jam terbang, experience. Betul. Ya. Terus juga Omnya sendiri kan juga memang praktisi. Ya kan, memang pernah melakukan di sepeda, di motor juga. Jadi memang tahu paling tidak seluk-beluk dari dunia balap sendiri ya. Atlet sepak bola tuh dia di ski. Atlet sepak bola juga? Oh, atlet sepak bola juga? Oh, nggak diceritain ya Boris ya? Oh iya, karena kita lagi ngomongin otomotif. Jadi bolanya juga tetap ada. Ini namanya bola Indonesia mah tetap ya. Kita penggemar bola pasti ya. Om, ini seru banget nih. Kita ngobrol kali ini di sebuah tempat yang keren banget, Bodisa Motorsport ya. Tempatnya Bang Haji Pesek. Kita dikasih kesempatan untuk ini. Om, ini kita berbicara teknis dong, dikit dong Om. Ini biar mungkin bagi ilmu ke teman-teman, mungkin yang sudah tahu akan menjadi pengingat, mungkin yang belum tahu akan menjadi tahu. Kesalahan-kesalahan apa aja yang biasa suka dilakukan oleh pembalap Om? Mungkin seperti ini. Seperti saya katakan, saya beberapa kali juga menyaksikan balap, ternyata ada keributan. Keributan A, motor kesenggol, gue dipotong, gue di T. Ada yang dia jatuh sendiri nyalain orang, itu hal-hal seperti itu bagaimana sih sebenarnya Om? Kalau saya sendiri sih berdasarkan pengalaman saya jadi pimpinan lomba, kita jangan sekaligus menyalahkan si pembalap. Karena satu accident, apakah panitianya udah betul apa tidak? Sudah menjalankan rules-rulesnya dengan baik atau tidak? Jadi jangan terjadi sesuatu, ambil contoh, ada suatu track, dibuat satu track ala kadarnya di jalan raya, yang mana ya waktu itu kita bikin track berdasarkan pasang ban pakai ban, ya, knowledge dari how it should be flow itu tidak ada, sehingga begitu terjadi sesuatu kita salahin, oh si pembalap itu sih ceroboh, belum tentu. Jadi marilah jadi orang jujur, kalau pimpin ya jujur untuk bisa membantu menilai mereka juga bahwa ini kesalahan saya bukan salah mereka. Nah itu legowo ya boleh dibilang ya. Itu yang saya alami sampai saya usia sekarang ini. Masih sering orang-orang yang menghargai dia kalau dimendingan dia jadi pimpinan lomba. Jadi belum tentu mau disalahin. Ya itu kadang-kadang sambil contoh. Misalnya ambil contoh dari bentuk track. Tracknya itu dibikin semikian rupa karena knowledge-nya hanya tahu bikin jalur. Tapi alurnya harusnya bagaimana, bahwa kita masuk tikungan di sini dalam, kita terlempar keluarnya kemana? Tidak mungkin kita terlempar ke dalam. Kita akan terlempar keluar. Benar. Sehingga kalau misalnya yang di dalam dia terlempar keluar, di sebelah luarnya ada orang kesenggol, yang salah siapa? Pembuat trek yang salah. Karena Anda membuat alurnya itu salah. Nah kalau Anda sudah memiliki poin-poin seperti itu, nah terus terang aja, kenapa saya dulu kalau bikin suatu track banyak disukain orang, karena saya dulu bos pembalap. Itu yang saya bilang praktisi. Jadi saya dulu ngerasain, jadi waktu saya dipercaya orang untuk memimpin lomba dan membuat track, saya terus terang aja sangat banyak yang berjasa di saya adalah almarhum Helmi Sungkar. Sehingga saya diberi kesempatan untuk membuat trek di daerah-daerah. Nah, naluri saya dan pengalaman saya itu yang saya terapkan. Nah, itu yang rupa-rupanya berkesan sama mereka, yang bahwa kita ternyata orang-orang bukan hanya balap doang, dia juga kesan yang dihadapin, yang dia terima apa. Saya ambil salah satu contoh misalnya, seorang pembalap dia buat kesalahan,
kecil sekali. Waktu start kan kita kan pakai lampu. Ah, oke. Pakai lampu itu suatu ketika ada orang dia selalu berbuat, dia nyolong start. Oke. Apa kita salahin dia terus? Kita panggil dia, kita terangin. Secara ini kita gampang sekali, dengan mudah kita, oke, Anda sadis. Jangan, kasihan. Orang mengeluarkan biaya banyak, dia berusaha untuk bisa balap dengan baik. Yes. Kenapa kita tidak rubah, bukan dengan dis, kita taruh dia paling belakang. Udah, Oke. udah satu hukuman. Iya, Kan dia- bijaksana sekali. Dia Sudah paling hukum. ngerasa bahwa, Hmm. waduh ini gara-gara ini, gue ditaruh paling belakang. Mhm. Tapi dia masih ngerasa dia balap. Yes, wise. Kasih tepuk tangan dulu dong, gila ini Om Todi. biasa, Wow, Om Todi. jadi pengalaman itu memang di atas segalanya ya. Jadi jangan berpikir bahwa lu dari pendidikan tinggi, lu begini, lu begini, lu begini, lu ngerti secara teori, ternyata nol besar. Jadi berbicara dengan seorang Om Todi, gue sendiri pun saat ini gue merasa mendapatkan sesuatu yang baru, something new, gitu ya, dari pengalamannya, dari karena memang beliau sendiri juga memang seorang praktisi. Jadi semua yang dikatakan, semua yang disampaikan itu adalah make sense semuanya. Om, kita lanjut lagi. Ini ada satu lagi yang ngeganjel saya nih Om. Nah, Khusus untuk mungkin cross atau grass track, itu kan pakai gate kecil di bawah ya. yang ngangkat itu. Ya. Nah itu nyolong startnya itu bagaimana tuh Om bisa ketahuannya Om? Itu bagaimana itu caranya? Bisa ketahuan? Ya, sebetulnya sangat-sangat simpel ya. Ya, itu saya boleh berterima kasih. Saya waktu duduk di IMI, ya khususnya di Komisi Motocross, saya sempat diberi kesempatan oleh waktu itu Ketua IMI adalah Utomo Mandala. Oh iya. Ya, saya dikirim keluar untuk mendapatkan license sebagai pimpinan lomba. Ya, saya ambil license-nya. Nah, itu di situ saya belajar banyak, dan dari caranya layout dari suatu sirkuit, terus gate startnya yang awalnya itu kenapa misalnya di luar gate startnya dibikin lumayan tinggi, kurang lebih 80 cm Oh dari tanah? dari tanah, sudutnya miring, Oke. ya. Roda depan harus kira-kira cuma 5 cm dari jatuhnya gate. Oke. Tapi di belakangnya dibikin berm, dibikin penghalangnya bahwa dia tuh tidak bisa mundur. Oke. Nah, itu yang saya lihat sebetulnya simple kan. Anda mau supaya dia tidak nyolong, daripada Anda susah naruh orang. Kalau Anda melakukan yang sama, Anda kasih dia di belakang berm, dia tidak bisa mundur, Ya. dia tidak akan bisa nyolong start. Ya. Simple, tapi harus dipikirkan. Jadi jangan asal, oke, orang udah start, ya that's it. Kita cuma perhatiin lombanya ya. Jangan. Dari awalnya adalah bila mana kita mau mencegah permasalahan dengan seumpamanya ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Yang nyolong start itu kelihatan dia nyolong start dengan dia lompat gate. Yang ini jujur melihat kita tidak ngambil sesuatu action terhadap orang itu. Ya, oke. Apa yang terjadi? Kita pun bikin friction antara pembalap. Yes. Karena Setuju. orang yang satu bilang, mana tuh bapak? Tuh melihat nggak sih? Dia nyolong start kok didiemin. Oke. Nah, nah itu kan create problem. Sebelum Anda create problem, Anda coba Anda cegah jangan sampai problem Yes. itu berdiri. Yes. Oh, Jadi oke. way out di awal ya. Way out dari awal. Iya. Jadi dari awal yang harus Anda pikirkan adalah plus poinnya dan minus poinnya. Yang minus poinnya itu misalnya dari startnya aja adalah gimana supaya dia nggak nyolong start. Nah, kita bikin caranya begitu. Oke. Satu. Tiga. Awalnya problem antara clash antara dua pembalap udah tidak ada. Yes. Tidak ada yang bisa bilang, oh dia tadi nyuri start. Kita nggak usah pikirin. Tidak mungkin kita kasih dia kesempatan untuk bisa nyuri start. Iya, oke. That's it. Karena sudah dikatakan diminimize, boleh dikatakan. Diminimize. Diminimize. Oke. Jadi artinya begini Om, dari yang saya tangkap khusus untuk garuk tanah. Jadi ini gate, dia berdiri seperti ini tanah. Dia berdiri seperti ini. Ya. Di sini roda berarti kan? Ya. Di sini roda. Ya. Jadi 5 cm ya, sekitar segini-segini ya. Kalau tepatnya adalah untuk mengukurnya, untuk mengukur batas yang di belakang adalah gate kita tutup, kita taruh rodanya. Jadi jangan misalnya kita bikin rupa bahwa rodanya dia ada di bawah gate. Sehingga pada saat tutup, gate-nya jatuh di ban dia. Nyangkut.
bukan salahnya dia, Mm-mm. salah kita. Oke. Iya, Jadi iya. diukurnya sebetulnya sangat simpel. Jadi ya sebetulnya hal-hal yang lumrah, dan simple ya simpel. sebenarnya. Cuma ya kalau Anda tidak mau capek, tidak mau berpikir, ya segala sesuatu akan jadi susah. Jadi tidak simpel. Ya, setuju sekali. Sama juga kayak misalnya di jalurnya, Anda harus bisa paham betul akan layout dari trek itu. Layout itu jangan Anda hanya lihat di gambar, oh gambarnya bagus. Ya, oh bentuknya bagus. Tapi apa yang bisa terjadi? Misalnya saya ambil contoh-contoh kecil aja. Ada di suatu tikungan yang orang dia di sebelah dalam berada di depan peserang lain. Dia masuk di suatu tikungan. Oke. Dia sendiri sebetulnya udah hampir terlempar keluar jalur. Apa yang terjadi? Di belakangnya dia ada pembalap yang tadinya punya niat untuk nyusul, Untuk nyodok. tapi sebetulnya jalurnya dia kan tidak ada. Yes. Nah ini sekarang dia naik, ini terlempar keluar. Yang salah siapa? Wait. Oke. Lu tahu gak siapa yang salah? Kalau menurut gue ya, kalau di T yang salah dia. Ya. Tapi ini tidak, dia belok, dia masuk karena ketika belok itu akan sliding seperti ini, otomatis jalur dia ketutup. Tapi ini maksa masuk, dia terbang. Ya. Kalau menurut saya nih Om, yang salah dia nih yang terbang. Betul. Setuju gak Om? Setuju. Penjelasannya boleh mungkin ke Boris biar bisa lebih paham. Yang lebih tepat adalah juga itu yang Anda tadi utarakan itu betul. Oke. Yang lebih tepat adalah pimpinan lomba. Anda memang di lapangan Anda punya marshal, Ya. tapi Anda tidak bisa berharap bahwa pandangan mata marshal itu sama dengan pandangan Anda. Anda Oke. pimpinan lomba, mereka cuma per lokasi-lokasi aja. Iya. Jadi Karena hanya di satu titik. betul. Oke. Sehingga kalau misalnya hal itu terjadi, yang terlempar ini protes. Kalau Anda sebagai pimpinan perlombaan, Anda melihat, Anda bisa langsung ambil suatu kesimpulan, bersalah. Oke. Kedua adalah marshal itu, gunakan marshal itu sebanyak mungkin. Adalah lokasi dia berdiri, tolong marshal jangan melihat ke langit, jangan lihat cewek bagus, atau jangan lihat ke kiri berkata. Benar. Yang Anda lihat adalah di depan Anda. Yes. Sehingga begitu apapun apa yang terjadi di depan Anda sebetulnya akan jauh lebih tepat dan lebih korek daripada saya yang berdiri di tengah. Setuju. Cuma saya melihat, saya cuma dipertegas oleh dia di tempat. Oke. Sehingga- Jadi boleh dikatakan dia saksi mata yang melihat langsung. Betul. Oke. Boleh saya kasih contoh? Boleh. Oke. Ini kejadian di Jogja, kejuaraan dunia di Indonesia, Jogja. Jogja kejuaraan dunia. Oke. Ya, motocross 125. Itu ada pembalap calon juara dunia dari Italia. Oke. Starting gate-nya 40. Dari tikungan pertama itu langsung balik ke kanan. Oke. Ya. Jadi mereka dari 40 itu akan mengkerucut. Mengkerucut, R1 langsung kanan, bas. Langsung kanan. Oke. Si pembalap yang nomor 1, karena kalau di motocross, kalau khusus kejuaraan dunia, sebetulnya di semua item harus sama. Adalah Anda waktu pengambilan waktu, Anda tercepat. Anda mendapatkan hak pertama untuk memilih tempat berdiri. Yes. Itu semestinya begitu. Iya. Jadi bukan asal mereka berebutan, ya. Anda yang tercepat, oke, Anda pilih dulu. Dan itu seterusnya. Sehingga pada saat itu, yang nomor 1 yang calon juara dunia, itu berdiri sebelah dalam. Jadi dengan logika, titik paling dekat dia ke tikungan yang pertama. Ya. Berarti dia ada di sebelah kanan boleh dikatakan ya, Om. Betul. Sebelah kanan dia dengan sebuah asumsi untuk muter kanan R1 lebih enak. Ya. Oke. Jadi dia kalau dilihat dari jaraknya dengan yang paling luar, jaraknya dia pasti lebih pendek. Yes, setuju. Ya, tapi mungkin hanya cuma banyak senti-senti aja, Pak. Ya. Nah, apa yang terjadi? Dia begitu dia masuk di sana, dia kedorong. Oke. Dia terlempar dari jalur, Mhm. terlempar sampai ke jalur yang berikut. Oh. Nah, kebetulan tikungan itu antara titik sini sama titik sana Mhm. kurang lebih 2 meter.
dia terlempar keluar. Mhm. Yang melihat, saya melihat, tapi not 100%. Oke. Yang melihat 100% adalah marshal saya di tempat itu. Yes. Jadi waktu saya panggil, saya dilaporkan oleh dia, Om ini yang terjadi ini. Saya lapor sama Badan Dunia, orang itu dipanggil. Bikin ini, mereka cuma minta begini, sorry, kita semuanya nih nggak ngerti bahasa Indonesia, cuma Anda, tapi Anda karena Anda pimpinan lomba, kita percaya bahwa Anda akan ngomong sama dia jujur. Yes. Ya, tolong Anda suruh dia terangin. Saya dengan terus terang aja, saya takutnya mungkin ada peserta dari Malaysia atau apa yang ngerti bahasa Indonesia. Saya cuma bilang sama dia, yang Anda sampaikan apa yang Anda lihat, jangan yang Anda anggap yang Anda lihat. Iya. Anda sampaikan bahasa Indonesia, saya sampaikan. Oke. Ternyata dia bisa gambar sedemikian rupa kondisinya dengan gambar ya. Dia gambar kejadian-kejadian. Orang ini akhirnya didis. Tapi didis bukan di tempat kita. Oke. Itu akan ada proses di badan dunianya. Tim Indonesia mendapat penghargaan dari film. Oke. You have a good team. Wey. Yang jago siapa? Bukan Todi Andris. Petugas itu. Marshall. Oh, Wow. Wow. Oh, ternyata bicara dunia balap bukan hanya sekedar pimpinan lomba, tapi ternyata yang kita anggap pion kalau di catur itu ternyata memegang sebuah bukti, sebuah kesaksian bahwa ini adalah yang sebenarnya terjadi. Keren, Om Todi, Marshall ya, keren banget. Dan Om Todi, itu yang saya sengaja dalam keadaan sekarang ini saya sampaikan. Kalau Anda di event-event ya, kebetulan saya dipercayakan oleh Bodisa. Kalau Anda bekerja sama saya, tolonglah tugas Anda kerjakan yang semesti, jangan Anda kerjakan yang lain. Karena ternyata Anda beranggapan bahwa saya cuma pegang bendera, saya cuma petugas. Ternyata Anda adalah salah satu kunci. Di dalam suatu kebijakan. Bayangin ke calon juara dunia di DES karena Anda, mata Anda. Luar Jadi biasa. orang Indonesia. Jadi yang anak-anak yang sekarang yang kita kenal, jangan underestimate orang Indonesia. Yes. Orang Indonesia ternyata bisa. Yes. Asal Anda sungguh-sungguh. Komitmen, tulus, ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari gue untuk Om Todi, ini gue penasaran. Om, Jangan terakhir, banyak juga. kita bikin seri-serinya lagi yang banyak sama Bang Haji juga ntar kita bikin. Om Todi, ini saya penasaran satu. Dari puluhan atau mungkin ratusan acara-acara balap yang sudah Om ikuti, yang paling berkesan apa sih Om? Road race kah? Mobil kah? Drag bike atau drag race atau apa sih Om? Atau Vespa yang paling membuat adrenalin Om sampai hari ini Om masih ada di dunia otomotif ini? Itu acara apa? Lomba apa Om? Kalau buat saya sebetulnya setiap acara tetap yang menarik buat saya. Ada sesuatunya yang menariknya. Intinya dari saya adalah saya akan bangga bila mana ada pembalap-pembalap yang pada saat itu saya nanti banyak tuntut. Saya hukum dia, dia rugi dengan keputusan saya, tapi dia bisa pulang waktu sore, dia bilang minta terima kasih sama saya. Setelah berapa tahun kemudian dia berubah, dia datang lagi, Om, saya jadi berubah karena dulu Om tegur saya begitu. Oh, Biasa bacanya. Jadi merinding, itu kan adalah suatu yang saya bangga. Nih dulu gue omelin lu, gue dis lu, lu inget. Ternyata yang saya dis dia, karena gini, Anda harus berpikir sebagai pimpinan lomba atau Anda yang punya kuasa, jangan sekali-sekali Anda pergunakan kekuasaan Anda untuk merugikan orang. yes. Tapi kalau Anda bisa menolong dia supaya dia maju, ini pengalaman saya, pembalap dari daerah-daerah masih bisa berkesan. Wah, pembalap nama dia enak deh. Saya udah berapa kali diomelin, saya di desa aja udah sering sama dia. Cuma maju saya, akhirnya saya sekarang. Yes. Jadi artinya dari pembalapnya itu sendiri juga memang legowo ya. Memang open minded dan dia memang membuka diri untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Baik Om Todi, ini pembicaraan kita seru. Kayaknya satu seri mini karping nggak cukup. Gua akan bikinin lagi bakal lo ya. Sama Bang Haji juga dari Bodisa Motorsport. Om Todi,
kita sudah di penghujung. 1 kali lipat untuk para pecinta otomotif di Indonesia. Oke, kalau Anda mengakui bahwa Anda seorang pembalap, berlakulah selalu sportif. 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 Sportif, sportif, and sportif. Sportif. Jangan sekali-sekali cheat orang untuk keuntungan Anda. Jangan. Oh. Jadilah orang yang jujur. Bila mana Anda sportif, panjang jalannya Anda. Luar biasa. Terima kasih banget Om Dodi atas waktunya. Ini seneng banget boleh tampil di mini seri Karpi, tukar pikiran bersama dengan Said MC Vlog. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Nantiin terus informasi lengkap seputar apapun juga, yang bermutu, yang tidak bermutu, yang lucu, yang konyol, semuanya cuma di mini seri Karpi bersama dengan sang idola MC Bang Said. Sehat terus untuk Anda semua, dan sekali lagi thanks a lot. Thanks for the time. Thank you. Dodi, Andrea. Terima kasih. Bye.